Apa kabar saudara? Senang sekali saya Bambang Kalitus kembali menjumpai Anda dalam Sapa Redaksi on Location. Saudara, momen Idul Fitri, Lebaran tidak pas dengan momen yang banyak dilakukan adalah mudik. Nah, pada kesempatan kali ini Sapa Redaksi ingin mengunjungi lokasi-lokasi tempat-tempat titik-titik di mana arus balik dan mudik menuju dan dari Bali, keluar Bali. Nah, pada kesempatan kali ini kita berada di Padangbae, Pelabuhan Padangbae, merupakan salah satu titik penyeberangan dari Pulau Bali menuju Belah Lombok. Dan nanti kita juga akan mengunjungi Terminal Mengwi, di mana kendaraan bis, masyarakat yang menggunakan transportasi umum bis akan berpusat di Mengwi, Badung. Nah, pada kesempatan pertama ini kita ingin menjumpai Bapak Kapolres Karangasem, Bapak AKBP Inenga Sadiarta. Kita ingin mengetahui bagaimana kesiapan dari pihak kepolisian, dari sudut keamanan, terkait untuk memperlancar arus mudik dan arus balik nantinya selama liburan Idul Fitri yang tentunya menjadi salah satu Bali menjadi salah satu poin tempat tidak hanya mudik tapi juga liburan lebih panjang. Ikut saya, kita akan menjumpai beliau di awal ini sebelum kita nanti menuju ke Terminal Mengwi. Om Swastiastu. Apa kabar Pak Kapolres? Alhamdulillah sehat. Apa kabar Pak? Sehat nih Pak ya? Sehat. Waduh, luar biasa. Saudara, seperti yang saya sampaikan tadi, saya sudah menjumpai narasumber kita yang pertama, Bapak Kapolres Karangasem, AKBP Inenga Sadiarta. Sehat selalu, Komandan ya. Mohon izin dan ini, saudara, kita berada di posko terpadu. Posko terpadu. Nah, bisa diceritain Komandan, posko terpadu yang ada di sini ini seperti apa? Jadi untuk di Polres Karangasem itu ya, kita mendirikan 3 pos PAM ya. Siap. Ada pos terpadu di sini tempatnya. Kemudian yang kedua itu ada pos pengamanan di Simpang 3, kemudian ada di Rendang. Rendang. Oh, di luar sana itu. Monitor kegiatan wisatawan juga gitu. Oh, gitu. Karena pasca Lebaran tentu untuk Bali ini pasti didatangi oleh masyarakat yang ingin berwisata. Siap. Jadi ini posisinya ada di pelabuhan. Pelabuhan Padangbae. Dari 3 posko dari Polsek Karangasem, Pak. Komandan, nanti mohon izin kita ingin tahu bagaimana kesiapan, kemudian mungkin upaya-upaya koordinasi-koordinasi yang sudah dilakukan dengan pihak-pihak terkait dalam rangka mensukseskan arus mudik dan juga arus balik nanti tentunya. Karena kita tahu salah satu titik keluar masuknya untuk arus balik dan arus mudik ada di pelabuhan itu Pak ya, Padangbae ini. Nah, saya kira nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan Bapak Kapolres. Matur suwun Pak Kaops, saya izin saya tarik Pak Kapolres kita tarik. Ayo Pak, kita izin. Ya, yuk mari Pak Kapolres. Nah, Pak Kapolres kalau boleh tahu mungkin bagaimana sebetulnya persiapan yang dilakukan oleh Polres Karangasem juga terkait dengan instansi-instansi lain ya untuk mensukseskan kegiatan arus mudik kita. Bagaimana Pak? Jadi untuk kegiatan pengamanan ya perayaan Idul Fitri, kami dari Polres Karangasem sudah melakukan perencanaan dari awal ya. Pertama kita mengkonsolidasikan dulu untuk internal kami, melaksanakan rapat internal. Nah, setelah kita belanja masalah terkait dengan evaluasi yang tahun lalu, kemudian kami mengundang stakeholder, jadi melaksanakan kegiatan rapat lintas sektoral. Jadi semua stakeholder kita undang untuk membahas terkait dengan kegiatan pengamanan itu. Nah, setelah itu kita melakukan kegiatan latihan praoperasi. Oh, ada latihan praoperasi. Latihan praoperasi. Gimana kegiatan? Sebelum ke kegiatan operasi kita lalu latih dulu personil kita. Bagaimana nanti cara bertindaknya di lapangan untuk mengurai kemacetan, untuk melayani masyarakat seperti apa. Itu kita latihkan ya. Dari 5 satgas yang ada di dalam operasi itu, satgas preemptif, preventif, kemudian
kemudian Gakum, Satgas Kamsel, kemudian ada juga Satgas Bantuan Operasi. Oke. Setelah ini selesai, kemudian kita melanjutkan kegiatan berikutnya untuk memastikan ya semua personil siap, kemudian juga stakeholders siap. Kita melakukan yang namanya apel gelar pasukan. Oh. Ya, jadi apel gelar pasukan ini tujuannya untuk mengecek ya kesiapan personil, juga peralatan yang dibawa. Ya, Baik. peralatan perorangan maupun peralatan kendaraan-kendaraan taktis yang digunakan. Oke. Berapa personil yang disiapkan dan dari Kapolres Jadi, Polres ya, Karangasem? untuk kegiatan operasi ini Iya. sesuai dengan daftar isian penggunaan anggaran, kita melibatkan 114 personil. 114 personil. 114 personil, tetapi didukung juga dengan stakeholder yang lain. Nah, Sekitar 150-an. totalnya. Enggak, yang Tambahan dari di luar stakeholder. dari 114 tadi. Kemudian ada juga kami di backup oleh personil penebalan sebanyak Oke. 56 personil. Oke. Nah, ini khusus nanti pada kegiatan sholat Id ya. Dan di hari Minggu di hari libur tanggal 10 dan 11. Pas hari puncaknya itu ya, Ini Komandan ya. penebalan, ya. Nah, jadi kegiatan ini memang benar-benar terkolaborasi ya. Kami juga dari pihak kepolisian itu sudah terus intensif ya. Termasuk juga dari ASDP, KSOP kita laksanakan koordinasi terus sehingga memastikan bahwasanya mudik kali ini tentunya lebih baik dari tahun yang lalu. Mungkin ada titik berat kemarin yang menjadi fokus pembicaraan dari lintas koordinasi tadi, Komandan, untuk tahun ini kira-kira apa yang menjadi titik beratnya, atau mungkin berbeda mungkin dari tahun lalu, atau menjadi fokus ada kayaknya ini memang agak berbeda tahun ini, atau seperti apa, Komandan, atau memang sudah antisipasi? Nah, berdasarkan dari hasil rapat kami di tingkat nasional ya, jadi ada prediksi peningkatan jumlah masyarakat yang melaksanakan mudik ya. Kurang lebih itu kemarin datanya 50%. Tetapi untuk di sini kami tidak memulai data yang secara karena tidak ada survei di sini. Tetapi prediksi dari peningkatan ekonomi itu memungkinkan juga terjadi peningkatan ada di lonjakan juga Pelabuhan Padang Bayi ini. Seperti itu. Jadi kita lebih memfokuskan ya, karena kemarin berjalan dengan baik tahun lalu. Nah, jadi kita lebih fokus lagi bagaimana masyarakat itu lebih nyaman. Oke. Kalau melihat ini kan sepertinya memang banyak kendaraan roda 2, atau seperti apa? Komposisinya seperti apa, Komandan? Ya. Kalau untuk di Pelabuhan Padang Bayi ini, ya jumlah kendaraan roda 2-nya itu lebih banyak dibandingkan roda 4-nya. Iya. Ya, ini sudah sepertinya sudah mulai rame ya, Dan ya? Sudah mulai ada, tapi belum begitu signifikan ya. Kalau prediksinya kapan nanti? Prediksi itu di Hamin 2, Hamin 3. Oh, pas hari Sabtu dan hari Minggu mulai libur. Betul. Ya. Baik. Nah, Komandan, kalau boleh tahu kemudian bagaimana pembagian tugasnya? Kan kita lihat sini ada Basarnas juga, BPBD juga, ya, ada TNI juga. Mungkin tadi saya dapat informasi juga melibatkan pihak lain ya, seperti Pramuka, adik-adik Pramuka, kalau nggak salah itu ya. Betul, itu gimana itu, Dan ya? Nah, untuk dari pihak kepolisian, kami ini kan operasi. Operasi itu kegiatannya adalah 1 kali 24 jam. Ya. Jadi ada dibuat shiftnya nanti. Ya, jadi dia jaga, istirahat, kemudian dia melakukan kegiatan patroli di seputaran ini untuk mengimbau masyarakat, kemudian berkomunikasi dengan masyarakat untuk memastikan masyarakat itu nyaman ya. Oke. Saya lihat juga tadi ada menyediakan pelayanan kesehatan juga ya, Dan ya. Betul, ya. Ada dokternya juga ya, Dan ya. Dari Polres Karangasem sendiri kami ada satu unit kendaraan yang disiapkan, kemudian juga dari unsur medisnya bekerjasama dengan kesehatan pelabuhan yang ada di sini. Jadi diantisipasi nih kalau terjadi apa-apa untuk kesehatan. Jadi kita melayani masyarakat, misalkan terjadi gangguan kesehatan, kita berikan pelayanan. Termasuk juga apabila kami dari Polres Karangasem, apabila ada masyarakat yang mudik meninggalkan rumahnya, ada barang-barang yang berharga yang memiliki nilai ekonomis, kami siap untuk menerima titipan itu. Oh gitu? Ya. Luar biasa ini. Nanti kalau hilang nggak mungkin hilang ya? Ya, itu tanggung jawab. Tanggung jawab dari pihak kepolisian tentunya. Ya. Oh luar biasa. Jadi ini
jadi memang ada upaya lain ya, Ya. supaya mereka yang mudik itu juga sudah tidak perlu was-was lagi. Barang-barang berharganya rela dititipkan di Polres ini. Baik. Jadi memang posko ini terbuka untuk masyarakat bagi mudik, Ya. mencari informasi boleh, ngecek kesehatan bisa ya, Roh. Yang namanya Buka puasa saja juga mungkin? pos pelayanan terpadu. Jadi memang untuk Melayani masyarakat. terpadu Oh, ini oke. artinya terintegrasi dengan stakeholder ya. Baik. Jadi masyarakat jangan segan ya, jadi ada pos, silakan datang. Mau mencari informasi apapun, kemudian ada kebutuhan apapun, mungkin nanti akan dilayani, akan dibantu penyelesaiannya itu ya. Itu ya Pak Komandan. Komandan, nanti kita akan geser ke sana, kita akan ngobrol lagi kemudian bagaimana kesiapan dari mungkin sedikit tentang pelabuhannya, keamanan, nanti untuk arus baliknya seperti apa yang harus, himbauan apa yang akan kita sampaikan kepada masyarakat yang ingin mudik. Begitu ya, Komandan ya. Nah, saudara jangan kemana-mana, tetap bersama saya dan Kapolres Karangasem. Kita akan geser ke sana, ke tempat para pemudik yang sudah mulai ada peningkatan, terutama roda 2 ini. Ya, jangan kemana-mana, ikut saya dalam Sapa Redaksi On Location. Ayo Dan, kita ke sana.